5, 4, 3, 2, 1, 0. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya adik-adik? Dan apa yang terjadi? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ini yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum selesai adik-adik. Bangsa Belanda dengan pasukan Inggris juga datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia lagi. Tapi di sini rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita pelajari adik-adik. Nah, yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Ini pertempuran yang terjadi di kota Surabaya adik-adik. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Ini pertempuran Surabaya adik-adik yang terjadi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, Inggris ini mengancam adik-adik. Pokoknya semua orang Indonesia yang memiliki senjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri. Namun, ultimatum tersebut tentunya ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Maka 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena di situ banyak para pahlawan yang gugur atau meninggal. Nah, itu tadi tentang perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tadi adik-adik bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif.
Nah, di sini kalian bisa membuat berupa pertanyaan atau berupa kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Nah, kita akan pelajari di sini. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Jadi kalimat tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi adik-adik harus mengetahuinya bahwa kalimat efektif itu kalimat yang terdiri dari SPOK tadi. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau unsur pokok, misalnya subjek dan predikat. Lalu menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi ya, Brigadir Jenderal Malabi memimpin pasukan Inggris untuk menyerang Indonesia. Itu sudah mengandung unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Jadi Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali pulau adik-adik. Nah, waktu itu Indonesia itu berperang ya, warga Indonesia itu berperang di daerah mereka masing-masing, tetapi mereka itu bersatu melawan penjajah. Sehingga di sini diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lainnya yang akan kita pelajari nantinya adik-adik yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya ada pertempuran Ambarawa, lalu ada pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, lalu ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Jadi nanti di subtema ini kalian akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Adik-adik bisa mencari tahu tentang pertempuran-pertempuran ini dari pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Tentunya kita akan pelajari ini di pembelajaran selanjutnya. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dalam berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi adik-adik, karena kondisi daerah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya adik-adik, kaya akan hutan. Nah, zaman dulu itu rakyat Indonesia itu ada yang berperang melawan Belanda itu dengan cara gerilya. Gerilya itu apa sih Kak? Mereka sembunyi-sembunyi di hutan, lalu mereka tiba-tiba menyerang. Terus lalu mereka juga mempunyai senjata yang unik adik-adik, ada bambu runcing. Coba bayangkan adik-adik, kita senjatanya bambu runcing. Penjajah senjatanya adalah senjata api, pistol, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat bangsa Indonesia adik-adik. Sampai akhirnya bangsa Indonesia bisa memenangkan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Selain itu, persatuan dan kesatuan di sini merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, saat kalian sudah tahu nih tentang sejarahnya bangsa Indonesia ini, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan adik-adik supaya kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan.